warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Rati Novi Septian dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus daerah Cibiru. Di sini, Ibu akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk belajar mengenai materi bencana alam. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu sama kalian, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan dan juga mendatangkan manfaat bagi diri kita. Berdoa mulai. Nah, kalau gitu, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita simak videonya agar kita bisa sama-sama belajar dan juga menambah wawasan kita mengenai materi yang akan kita pelajari kali ini. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat peristiwa pada gambar-gambar tersebut? Ya, pastinya kalian pernah melihat peristiwa pada gambar tersebut, baik itu kalian pernah mengalaminya di sekitar rumah kalian ataupun melalui televisi. Lalu apa ya kira-kira nama dari peristiwa-peristiwa tersebut? Ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam gambar merupakan contoh dari bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang menyebabkan kerugian masyarakat. Kerugian itu bisa berupa korban jiwa, juga harta, dan benda. Sebelum membahas lebih dalam mengenai beberapa bencana alam yang ada di gambar tadi, Ibu lebih dulu ingin bertanya sama kalian, anak-anak tahu tidak ya apa nama peristiwa bencana alam yang tertera pada gambar ini? Ya, peristiwa bencana alam yang ada pada gambar adalah angin topan. Lalu, apa yang kalian ketahui tentang angin topan? Apakah angin topan itu adalah angin yang berputar? Atau angin yang merusak? Atau mungkin angin yang bergoyang? Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya bersama-sama. Angin topan merupakan angin yang berhembus dengan kekuatan kencang atau sangat kuat. Angin topan terjadi di daerah yang mempunyai iklim tropis. Angin topan berwujud pusaran angin yang sangat kencang dengan kecepatan angin sekitar 120 km per jam atau lebih. Bahkan di level tertingginya, kecepatan angin topan mencapai hingga 250 km per jamnya. Angin topan biasa muncul ketika siang hari atau sore hari dan pada saat pergantian musim. Lalu, apa saja ya penyebab terjadinya angin topan ini? Anak-anak, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya angin topan, yaitu yang pertama, karena adanya perbedaan tekanan udara dalam suatu sistem cuaca. Yang kedua, angin topan juga terjadi karena suhu udara yang sangat panas, tepatnya pada siang hari atau pada tengah hari. Yang ketiga, karena adanya penguapan air laut dalam jumlah besar. Dan yang keempat, angin topan dapat terjadi karena adanya angin puyuh yang terjadi selama berjam-jam. Angin topan menimbulkan beberapa dampak negatif pada kehidupan manusia, yaitu kerusakan pada rumah serta infrastruktur suatu daerah. Ada beberapa kasus yang menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerugian material, merusak kebun-kebun warga, menciptakan puing-puing, dan juga mengganggu jalannya ekonomi. Anak-anak, ada baiknya kita mengenali tanda-tanda apa saja yang menandakan kemunculan angin topan ini. Selain itu juga, kita harus selalu waspada dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama adalah mengenali dengan betul tempat kalian tinggal. Yang kedua, lakukan penghijauan. Yang ketiga, membuat hunian atau rumah yang permanen dan kuat. Dan yang keempat, membuat ruang bawah tanah sebagai tempat perlindungan. Bencana alam selanjutnya yang akan kita bahas adalah gunung meletus. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak apa itu gunung meletus? Gunung merupakan salah satu tonjolan yang ada di permukaan bumi. Di dalam tonjolan gunung terdapat saluran lurus berbentuk vertikal semacam pipa alami, seperti yang terlihat pada gambar.
Suatu saat, magma dan material yang ada di perut bumi akan mengalami kejenuhan atau diakibatkan oleh getaran bumi yang biasa kita sebut dengan gempa bumi tektonik. Magma yang ada di dalam perut bumi akan keluar ke permukaan bumi secara berkala. Magma yang keluar ke permukaan bumi melalui pipa alami yang menjulang tinggi di dalam gunung. Ketika magma keluar melalui pipa alami tersebut, maka inilah yang dinamakan dengan gunung meletus. Sehingga seolah-olah gunung meletus mengeluarkan berbagai material dari dalam bumi. Anak-anak, kira-kira peristiwa apa saja ya yang menyebabkan terjadinya gunung meletus ini? Nah, gunung meletus dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu yang pertama, terjadinya peningkatan gempa vulkanik. Yang kedua, pergerakan tektonik lapisan bumi. Yang ketiga, lempeng-lempeng bumi yang saling berdekatan. Dan yang keempat adalah karena adanya tekanan yang sangat tinggi. Anak-anak, ada beberapa tanda apabila gunung akan mengalami erupsi atau akan meletus, yaitu suhu di sekitar gunung menjadi lebih panas, sumber air mengering, terjadi hujan abu, tumbuhan di sekitar menjadi layu, hewan-hewan liar yang tinggal di gunung lari atau turun gunung, dan sering terdengar suara gemuruh gunung. Nah, sekarang kita sudah tahu nih apa saja tanda-tanda dari gunung Merapi yang akan meletus. Dengan demikian, ketika kita merasakan atau menemui beberapa dari tanda-tanda tersebut, maka kita sudah bisa mengetahui bahwa gunung tersebut akan mengalami erupsi dan kita bisa menjadi lebih waspada. Ingat ya anak-anak? Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bencana alam tsunami. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih pada kalian, apa ya kira-kira tsunami itu? Ya benar, tsunami merupakan gelombang lautan yang sangat besar menerjang daratan. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu tsu yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Anak-anak, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya bencana tsunami ini, yaitu yang pertama karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah laut. Yang kedua, letusan gunung berapi bawah laut. Dan yang ketiga, tsunami dapat terjadi karena adanya longsor di bawah laut. Kalian tahu tidak, apa saja ya tanda-tanda apabila tsunami akan terjadi? Yang pertama, terjadinya gempa atau getaran yang berpusat dari bawah laut. Yang kedua, air laut yang tiba-tiba surut. Dan yang ketiga, terdengar suara gemuruh yang sangat keras dari dalam laut. Anak-anak, sekarang juga sudah terdapat alat untuk mendeteksi terjadinya tsunami ini. Maka dari itu, apabila terdapat tanda-tanda tersebut, kita bisa melakukan upaya penyelamatan diri sesegera mungkin. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah berlari menjauh meninggalkan bibir pantai dan segera mencari tempat yang dirasa tinggi. Dengan demikian, kita dapat memberikan kesempatan kepada diri kita untuk menyelamatkan diri dari gelombang tsunami ini. Nah, anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan dan menambah wawasan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.